Hey guys, welcome back to my channel. So, di video hari ini aku pengen nge-share ke kalian tips and tricks yang aku lakuin pas mau ujian, buat belajar ujian maksudnya. Nah, kenapa aku pengen nge-share ini? Karena aku merasa ini datang dari diri aku yang males banget belajar sebenarnya. Kayak, oh my god, belajar itu benar-benar harus motivasi tingkat tinggi, benar-benar harus niat banget, benar-benar harus tahu nilai aku jelek banget terus kayak wow, I really need to study right now baru mau beneran belajar. Yang sebenarnya sih itu habit yang jelek ya, nggak boleh ditiru. But you know what, reality is reality, it is what it is. Disclaimer, strong disclaimer buat kalian yang nonton video ini dan merasa kayak semua orang juga udah tahu hal itu kali. Kamu aja yang baru tahu kalau cara belajar itu harusnya kayak gitu. hello, nggak semua orang bisa seperti itu. Pokoknya intinya kalau misalnya kamu ngerasa kayak Nun, please kamu ngasih tahu sesuatu yang udah banyak orang tahu. Hey, you know what? I make this for those of you who still not know it. Yang masih nggak tahu atau setidaknya pengen denger. Without any further ado, let's get to the video. So, yang pertama mau aku sampaikan adalah semager-magernya kalian, segimanapun cara kalian nyari hacks untuk belajar cepet, it won't works 100%. Jadi gimana pun kalian tetap harus berusaha sendiri, put effort ke belajarnya supaya bisa bener. Jadi tetap aja sih, kalian tetap harus niat dari diri sendiri. Cuman ini aku membantu kalian untuk, you know, beberapa hal, okay? So, let's get to point numero uno. Okay, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah untuk make sure ada materi apa aja yang bakal dimasukin ke ujian tersebut, alias cari tahu kisi-kisi. Tapi maksud aku di sini kisi-kisinya tuh nggak cuman kisi-kisi yang dikasih guru atau dosen, you know, kayak biasanya emang sih guru sama dosen tuh ngasih kisi-kisi, tapi ada beberapa yang ngasih kisi-kisinya itu hanya secara garis besar, tapi bukan seluruh materi yang bakal dimasukin ke ujian tersebut. Nah, aku pengen kalian di sini untuk nyari sedetail mungkin, sebanyak mungkin info yang bakal ada di ujian tersebut. Okay, next step. Ke step nomor 2 itu untuk collect the topics. Kumpulin semua materi yang udah kalian cari tahu. Jadi kan tadi tuh nyari tahu nih, topiknya ada apa aja. Nah, sekarang step kedua, kalian harus cari materinya. Right? I mean, kayak kamu tahu nih, misalnya contohnya aku apa ya? Aku nggak mau ngasih contoh kalkulus. Shut up. Nggak juga mau statistik. Anggaplah salah satu mata kuliah favorit aku, prasarana kota. Wow, shook. Kayak aku tahu materinya nih ada sumber-sumber air minum, terus pengolahan limbah, pengolahan air baku, misalnya gitu. Ini materinya. Nah, aku searching lagi di internet sumber-sumber yang lain soal 3 materi ini, detailnya, step-stepnya. Jadi dari yang dijelasin sama guru atau dosen ditambah sama searchnya kita sendiri, you know. Nah, aku nggak bilang ini bisa kamu lakuin dalam semalam. Jadi kayak ketika kalian nonton video ini hari Minggu dan ujiannya ternyata besok dan ternyata aku nggak bisa belajar semuanya hari ini, hey, it's okay. Itu masih pelajaran pertama, mata kuliah pertama. You can do this for other subject, okay? Kalian bisa implementasiin ini ke mata kuliah berikutnya. Okay. Nah, setelah kalian ngumpulin materinya, next step yang ketiga adalah bikin catatan kalian sendiri. Okay? Jangan ngambil catatan orang lain. Kenapa? Karena pemahaman orang lain sama kamu itu belum tentu sama, Beb. Jadi kayak misal nih orang lain nyatet cuman sedikit karena sisanya mereka udah hafal di luar kepala, udah paham di luar kepala. Sementara kalian masih kayak mungkin 50%-nya atau 30%-nya bahkan dari pemahaman yang kalian tahu. Jadi sebenarnya bikin note sendiri itu sangat krusial, sangat-sangat dibutuhkan karena itu supaya
lebih bikin kalian gampang untuk paham. Kecuali matematika ya. Kalau matematika kalian harus banyak latihan dan aku gak bisa relate sama matematika at all. Nah, setelah kalian memutuskan untuk bikin notes, ini sekarang lanjut ke step nomor 4. Sebenarnya harusnya kayaknya kebalik sih, but ya udahlah, aku jelasin toh kalian bakal nonton ini dulu baru bikin notes, so make your own decision. Jadi sebenarnya kalian bisa bikin kayak rough note dulu, kayak nulis semuanya cepet-cepet di kertas atau segala macem. Tapi kalau aku pribadi sih bikin notes kayak gitu, udah nyatet nih, pasti nggak akan aku baca karena nggak menarik untuk dibaca, you know. Jadi step yang penting adalah make it beautiful and look appealing, you know, kayak bikin kalian semangat untuk baca. Ya setidaknya karena tidak menarik makanya harus dibikin bagus, terlihat bagus. Jadi setidaknya kalian nyaman bacanya, you know. Nih, aku mau tunjukin ke kalian contoh notes yang akhir-akhir ini aku pakai. Akhir-akhir ini aku bikin. Aku tuh sering lihat di YouTube gitu kayak cara-cara bikin notes. Kalau misalnya kalian mau tahu juga step by step aku bikin notes, nanti bakal aku bikin videonya. Nih, kayak contoh aku bikin notes tuh kayak gini. Nih, aku bikin notes itu kayak gini. Maksud aku kayak nggak 100% rapi sih, but at least ini jauh lebih bisa enak dilihat, enak dibaca, lebih enak untuk dipelajarin daripada yang kayak randomly notes, you know. Kayak yang lebih enak dilihat itu lebih menarik untuk dipelajari. It's not just a bias, but that's the fact. Karena aku sendiri juga kayak gitu. Kayak selama aku SMP, SMA, aku bener-bener nge-underestimate yang namanya catatan. Kayak ya udah sih, yang penting semua ketulis. Tapi ternyata enggak. Karena kalau nggak kelihatan menarik, nyampe rumah aku taruh aja di meja, nggak aku apa-apain gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah rapih. Nggak perlu harus berwarna kayak 101 pena, tapi setidaknya rapih kelihatannya gitu. Kalian bisa baca mana judul, mana poin-poin, mana intinya, mana pembahasannya, mana detailnya, sama aja ya. Ya pokoknya itulah. You know what I mean? Okay. Nah, terus step terakhir, aka step yang kelima adalah study little by little. Belajar sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sistem SKS tuh bisa. Ya, sistem kebut semalam, you know, kalian belajar cuma semalam. Sebenarnya bisa, tapi tetap kalian belajar itu harus sedikit demi sedikit. Jadi kayak di jam, tau gak sih? Kayak bab ini dari jam sekian sampai jam sekian, bab berikutnya dari jam sekian. Resikonya kalian memang bakal kurang tidur. Kalian kan punya notes, you can study your notes. Cuma misalnya belajar dari notes kalian nih. Nah, terus kalian nih kayak overwhelmed, kayak terlalu, wah ini banyak banget, gila aku pusing. Satu, relax, karena makin kalian panik, makin pelajarannya nggak bisa masuk, which itu pengalaman aku. Jadi kalian tetap harus tenang, belajar dikit-dikit, pikirin sesederhana mungkin. Kalau kalian nggak ngerti, search Google lagi. Kayak buat apa ada Google kalau kalian nggak pakai, right? Nah, terus take your time, tapi nggak boleh santai banget juga. So still be as effective as possible. Cara yang aku lakuin biasanya kalau misalnya belajar sedikit demi sedikit supaya aku nggak kerasa kayak seharian belajar terus. Ingat, kalian juga tetap butuh break, kalian juga tetap butuh istirahat. Nggak semuanya bisa kalian forsir, kayak ya susah aja gitu, kecuali kalau kalian otaknya high speed ahead. Aku juga nggak tahu. So this is what I do. Aku punya aplikasi namanya Study Bunny. Ini bukan sponsor BTW. Ngarep banget channel sekecil aku sponsor. Ini Bunny aku terlihat sedih karena aku belum ada tugas lagi, jadi kayak dia belum kepake. Okay? Makanya dia sedih. Nah, ini Bunny-nya. Ini Bunny-nya. Jadi kayak kalau kamu mau menghibur dia itu kamu harus belajar dan kamu harus finish study section kamu gitu loh. Nih, jadi kayak ada kayak to do task, terus udah gitu ada juga kalian meteran untuk belajarnya dari mulai minimal 5 menit at least sampai ada 180 menit. Nah, kalian atur aja sendiri. Terus nanti kalian mulai counting dari situ.
Terus juga kalian bisa bikin kayak flashcards gitu. Kalau kalian nggak tahu flashcards itu kayak kalau misalnya kalian nulis nih soalnya apa, di belakang itu ada jawabannya gitu. Jadi kayak it helps actually, tapi aku sendiri belum nyoba sih karena aku males untuk nulis sendiri flashcardsnya. Aku nggak seniat itu. Tapi mungkin bakal aku coba UAS nanti. Karena aku juga install ini baru-baru ini sih. Nah, terus juga bahkan kayak ini. Kayak ada statistiknya gitu, kamu udah belajar berapa lama, berapa kali. Ini aku pakai itu kalau ngerjain tugas supaya bisa fokus gitu. Dan ini cuman baru segini, belum ada yang lain lagi. Atau kadang biasanya aku juga ngerjain tugas suka lupa sama si study bunny ini sih. Terus juga ada musik. Ada kayak kalian bisa play music gitu di sini. Nih, ini ada kayak playlist musiknya gitu. Biasanya aku play yang lo-fi beats. I hope ini nggak copyright. Itu benar-benar bisa bikin mood aku tenang dan bisa benar-benar fokus belajar. So that's it. Itu tips and tricks aku untuk ngerjain malah lagi ceritanya. Enggak, jangan, you know what I mean. Tapi maksud aku kayak itu tips aku untuk belajar as fast as you can. Yang jelas yang terpenting jangan stres, jangan diforsir. Ingat bahwa kalian masih punya logika. Walaupun mungkin itu mempertaruhkan setengah dari nilai kalian, tapi serius deh, aku juga sering kok ngerjain based on my own logic gitu. Kayak logika aku itu yang aku pakai. Not good, but also I have to do, karena kalau nggak kertas aku kosong. Okay. So terus juga buat orang-orang yang kenal sama aku, yang tahu nilai aku selama ini kayak apa, kayak you know lah, dan merasa kayak who the heck are you to say or to tell people how to study while you're not study? Hey, aku udah berubah, okay? Aku udah trauma sama ngulang semester, dan itu gak enak banget. Jadi kayak aku akhirnya mikir, enggak, aku gak boleh ngulang lagi semester ini. Makanya akhirnya aku belajar beneran, dan aku ya here I am dengan kemalasan yang tak terhingga. But I can do this, you can do this, we can get through this. Biasanya kalau motivasi aku sih, kalau ketika aku merasa kayak oh my god, kuliah ini sangat-sangat membuat aku stres, biasanya aku ngeliat foto-foto graduation. Tahu gak sih foto-foto pakai toga? Serius deh, itu bener-bener bikin, ngeliatnya tuh bener-bener bikin tergerak. Kayak hey, they can do it, why I can't gitu. Kayak mereka aja bisa, kenapa aku enggak? Cheesy, tapi serius ngeliat orang wisuda itu kayak aku pengen wisuda, sumpah. Makin males itu makin bikin aku pengen cepet beres. Kayak aku udah enak, aku udah males, please pengen cepet-cepet selesai gitu. Kayak jangan stuck di sini terus, jangan gak maju-maju terus gitu kan. Aku pengen bikin study journey sebenarnya, video kayak pengalaman belajar aku, pengalaman sekolah aku dari zaman SD sampai kuliah sekarang sampai detik ini. Oh ya, sukses buat UASnya, semangat buat UASnya. Aku yakin kalian pasti bisa walaupun kita ujian online. Oke, yang bikin kita kayak nggak tahu ini harus gimana, kayak apa, ngerjain juga nggak ngerti karena kadang guru atau dosen jelasin, kadang nggak, kadang cuma ngasih materi tanpa dijelasin, kadang malah cuma ngasih tugas. I feel you bro and sister, okay, I feel you. Tapi setidaknya kita harus berusaha, do the best what we can do. What? Ya pokoknya lakuin yang terbaik yang kita bisa. Okay, semangat UASnya, good luck, and I will see you in my next video. Bye bye. It's washed off. That's a little bit weird, but that's okay. Let's get started. Is it a little bit too bright? What up? Me filming right now, what the F?